Perkenalkan, nama saya Lisa dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang sedang melakukan kegiatan KKN PPM tahun 2021. Selamat datang di program Hau Mehara Pulih Bersama. Nah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita kepada masyarakat di sana mengenai bagaimana caranya untuk pulih dari keadaan krisis dan bencana secara psikologis. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang rawan terkena bencana alam. Khususnya pada daerah Sabu, musibah kekeringan, angin kencang, dan badai rawan untuk terjadi. Dengan sifatnya yang tidak terprediksi, bencana tersebut dapat memberi banyak akibat negatif. Maka dari itu, sebelum kita memasuki inti pembahasan, mari kita bahas dulu tentang apa saja yang perlu diperhatikan pada waktu sebelum dan saat bencana terjadi. Dalam menghadapi bencana kekeringan, kita perlu memiliki persiapan berikut untuk mencegah terjadinya kekeringan ini. Misalnya dengan meningkatkan penyimpanan air, memanfaatkan air secara efisien dan tidak boros, menanam pohon yang banyak sehingga air dapat diserap oleh akar pohon, dan nantinya saat kemarau tiba, air dapat dilepas secara pelan-pelan oleh akar pohon tersebut. Dan jangan lupa juga untuk melindungi sumber air bersih yang ada. Kemudian, pada saat bencana kekeringan terjadi, sebaiknya kita dapat mengatur jadwal penggunaan air, membuat sumur bor jika memungkinkan, memperhatikan penggunaan api agar tidak memicu adanya kebakaran, dan melakukan sistem gilir giring air dari hulu hingga ke hilir untuk lahan pertanian. Berikutnya, untuk menghadapi angin kencang dan badai, sebelumnya kita perlu memperhatikan peringatan dini dari pemerintah daerah. Perhatikan juga tanda-tanda munculnya angin kencang, yaitu udara yang panas dan munculnya awan gelap. Jangan lupa untuk menyimpan barang berharga ke dalam kotak tahan air dan api. Dan siapkan juga tas yang berisi keperluan evakuasi, seperti jas hujan, sepatu boot, makanan dan minuman instan, alat mandi, obat, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tingkat kekokohan rumah dan pohon di sekitar. Kemudian, saat bencana terjadi, cobalah untuk tetap tenang dan pergi ke tempat evakuasi dengan membawa segala keperluan evakuasi tadi. Jika badai datang secara mendadak, janganlah keluar rumah dan tutup rapat semua pintu dan jendela. Matikan juga semua alat listrik dan gas ya. Lalu, jika berada di luar atau sedang pergi ke tempat evakuasi, hindarilah bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan lain-lainnya. Jika terlihat petir akan menyambar, membungkuklah, duduk, dan peluk lutut ke dada. Nah, kejadian-kejadian tersebut dapat memberikan dampak psikologis loh. Beberapa di antaranya adalah emosi yang tidak stabil, stres, cemas, trauma, rasa takut, dan keinginan untuk keluar dari situasi tersebut. Adapun intensitas dari dampak ini dapat beragam bagi satu individu dan individu yang lain. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah jenis dan tingkat keparahan kejadian krisis yang dialami, pengalaman individu menghadapi kejadian sejenis pada waktu yang lalu, dukungan sosial yang ada, riwayat kesehatan, baik fisik maupun mental, latar belakang budaya, dan usia mereka. Maka dari itu, penting loh untuk membahas tentang cara pemulihan psikologis dalam menghadapi keadaan krisis. Terdapat beberapa cara nih untuk melakukannya. Mari kita bahas bersama. Pertama, penting bagi kita untuk mengambil waktu untuk menenangkan diri sendiri. Selain itu, cobalah kenali siapa saja orang di sekitar kita yang dapat memberi dukungan, misalnya teman, keluarga, atau yang lain. Lalu, cobalah ingat juga cara-cara sebelumnya yang berhasil membantu diri beradaptasi dalam masa sulit. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal ini juga ya. Istirahat yang cukup, makan dan minum yang teratur, olahraga, dan juga menjaga kebersihan. Menjaga kebugaran tubuh ini dapat membantu diri merasa lebih positif. Maka dari itu, cobalah untuk menghindari narkoba, rokok, dan minuman beralkohol ya. Dan meskipun diri dalam keadaan yang penuh tekanan, jangan sampai kita bersikap kasar kepada orang lain. Nah, mungkin hal-hal tersebut tidak cukup untuk membantu menenangkan diri pada situasi krisis. Maka dari itu, mari kita berkenalan dengan istilah berikut,
yaitu mindfulness dan relaksasi. Mindfulness atau yang berarti keadaan penuh perhatian adalah kesadaran akan keadaan internal diri dan keadaan lingkungan untuk menghindari perilaku yang dapat menyakiti diri sendiri. Cara yang dilakukan adalah dengan memperhatikan pikiran, emosi, dan keadaan lainnya tanpa menilai atau bereaksi terhadapnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya relaksasi atau pengurangan intensitas, kekuatan, energi, atau ketegangan yang menghasilkan ketenangan pikiran, tubuh, atau keduanya. Nah, berikut ada beberapa teknik-teknik relaksasi yang dapat kita terapkan nih untuk meregulasi tekanan emosional yang dirasakan. Yang pertama ada teknik 478, lalu ada guided imagery, meditasi, dan juga relaksasi otot. Teknik 478 adalah teknik pernapasan sederhana. Pertama-tama, untuk melakukannya, kita perlu menggunakan pakaian yang nyaman. Cari juga posisi duduk yang nyaman ya. Lalu letakkan ujung lidah di belakang gigi depan bagian atas. Selanjutnya, hembuskanlah napas. Kosongkan udara yang ada di paru-paru. Lalu tariklah napas dari lubang hidung secara tenang selama 4 detik. Tahanlah napas tersebut selama 7 detik. Setelah itu, barulah hembuskan napas melalui mulut yang dikerucutkan selama 8 detik. Dan yang terakhir, ulangilah tahapan ini sampai 4 kali. Cukup simpel bukan? Makanya teknik ini bisa dapat dilakukan di mana saja dan dalam keadaan apapun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang guided imagery atau mengarahkan imajinasi, yang melibatkan aktivitas berkonsentrasi pada objek, suara, atau pengalaman tertentu untuk menenangkan diri. Di sini, tubuh akan bereaksi terhadap pikiran yang tenang. Caranya, pertama-tama gunakanlah pakaian yang nyaman. Kemudian, cari posisi duduk atau berbaring menghadap ke atas. Kedua, tutuplah mata dan tarik napas yang dalam. Kemudian, buanglah napas tersebut. Teruslah lakukan tahapan ini selama melakukan teknik relaksasi ya. Setelah itu, bayangkanlah sebuah pemandangan yang menenangkan, seperti hutan rindang, gunung megah, dan lainnya yang membuat diri merasa tenang. Jika mengalami kesulitan untuk membayangkan hal-hal tadi, coba carilah gambar di internet. Selain itu, kita juga bisa memikirkan kenangan favorit kita yang menyenangkan hati. Lalu, perhatikanlah detail dari bayangan atau imajinasi tersebut. Perhatikanlah suaranya, baunya, dan sensasi lainnya yang ada di dalam bayangan itu. Kemudian, bayangkanlah diri kita yang sedang berjalan atau berada di dalam bayangan tersebut. Bayangkan juga ya sensasi yang kita rasakan saat berada di dalam bayangan itu. Setelah itu, lakukan 5 tahap tadi selama beberapa menit, sambil menarik dan menghela napas. Setelah kurang lebih 15 menit, hitunglah sampai 3 dan buka mata. Sampai situlah proses relaksasi berakhir. Nah, jika kita mau, kita juga bisa menggunakan musik atau rekaman pendamping selama melakukan teknik relaksasi ini untuk membantu kita lebih fokus lagi. Nah, di sini ada QR code nih yang bisa di-scan atau pindai untuk membuka link musik tersebut. Silakan dicoba. Pembahasan selanjutnya adalah teknik relaksasi yang ketiga, yaitu meditasi. Meditasi memfokuskan perhatian kita kepada pernapasan diri sendiri. Adapun pikiran, perasaan, dan sensasi yang dialami selama meditasi akan dialami selewatnya saja saat mereka muncul. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah memfokuskan perhatian pada diri saat ini. Carilah posisi yang nyaman untuk diri sendiri. Kemudian tutuplah mata dan perhatikan pikiran, perasaan, dan perilaku yang muncul. Biarkan hal-hal tersebut lewat. Lalu perhatikan dan sesuaikan diri sendiri dengan keadaan diri yang sekarang. Langkah kedua adalah untuk memfokuskan perhatian pada pernapasan. Kali ini kosongkanlah pikiran. Selama 1 menit, alihkan perhatian pada pergerakan tubuh setiap kali mengambil dan mengembuskan napas.
Perhatikanlah bagaimana dada mengembang dan mengempis, perut membesar dan juga mengecil. Lalu pada tahap yang ketiga dan juga tahap yang terakhir, perluaslah perhatian diri kepada hal-hal eksternal. Setelah memperhatikan pernapasan sendiri, perluaslah perhatian pada tubuh secara keseluruhan dan semua sensasi yang dirasakan. Misalnya ada ketegangan otot, rasa nyeri, atau lainnya. Kemudian, jika diri sudah siap untuk mengakhiri meditasi, bukalah mata secara perlahan dan rasakan sensasi meditasi tadi selama melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik yang baru lagi dan juga teknik yang terakhir, yaitu relaksasi otot secara progresif atau secara satu persatu. Teknik ini berfokus untuk mengurangi ketegangan pada tubuh. Dengan melakukan teknik ini secara berkali-kali, diri akan lebih mudah untuk mendeteksi saat terdapat bagian tubuh yang tegang, karena dapat membedakan bagian tubuh rileks dan bagian tubuh yang tegang. Caranya yang pertama adalah tentunya untuk menggunakan pakaian yang nyaman dan mencari posisi yang juga nyaman. Lalu setelah itu, ambillah beberapa waktu untuk menenangkan diri. Tarik dan hela nafas yang dalam secara perlahan-lahan. Saat sudah siap, arahkanlah perhatian kita kepada kaki kanan kita. Fokuslah pada sensasi di kaki pada saat itu. Pelan-pelan tegangkanlah otot pada kaki kanan tersebut, sekencang mungkin. Tahanlah selama 10 detik. Kemudian, kembalilah kepada keadaan rileks. Fokuslah pada sensasi tegang yang secara perlahan menghilang dan bagaimana kaki kembali menjadi rileks. Lalu, tetaplah berada di dalam keadaan rileks ini selama beberapa waktu, sambil menarik dan menghela napas yang dalam dan juga pelan-pelan. Setelah itu, ulangi kembali langkah 4 hingga 6 pada bagian tubuh yang lainnya, mulai dari kaki kiri hingga pinggul, perut, ke punggung, dan pada akhirnya pada otot-otot muka. Nah, sampai sinilah pembahasan kita tentang teknik-teknik relaksasi yang dapat dilakukan untuk membantu menenangkan diri. Dengan melakukan teknik-teknik ini, kita dapat memiliki emosi positif yang meningkat, dan juga mengurangi tingkat stres dan kecemasan, kualitas tidur yang membaik, dan juga membantu mengatur emosi kita. Maka dari itu, marilah kita coba menerapkan teknik-teknik ini secara perlahan untuk membantu kesejahteraan diri kita. Nah, kita sudah mau mencapai akhir dari video ini nih. Proses pemulihan itu memanglah bukan proses yang mudah ataupun cepat. Pasti akan ada saat di mana pemulihan itu terasa sulit. Yang perlu kita lakukan adalah untuk menjalaninya secara perlahan. Jika perlu, janganlah ragu untuk mencari bantuan profesional ya. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk hadir bagi teman-teman yang lain. Terima kasih ya semuanya sudah mau mendengarkan. Sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi.